Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi saat ini. Kita bersyukur sekali lagi di tengah masa yang sulit, di tengah situasi yang sulit saat ini, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, terlebih masih diberikan keselamatan dan nafas kehidupan sehingga kita masih ada sampai saat ini. Mari bersama kita mulai ibadah saat ini mensyukuri setiap berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, setiap anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita saat ini. Mari bersama kita ambil saat teduh, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Ibadah pada pagi hari ini kami lakukan dengan pertolongan yang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengorbankan nyawanya untuk kehidupan kami, dan juga dengan penyertaan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menguatkan, beri sukacita bagi kami. Haleluya. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan 2, suaramu kudengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Mari bersama kita masuk di dalam doa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dan juga mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Suaramu kami dengar ya Tuhan, memanggil kami, menyapa kami, mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kami diizinkan Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk pengampunan-Mu atas kehidupan kami. Walau begitu banyak hal yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengampuni kami, menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami, memampukan kami untuk menerima kasih karunia Tuhan, menolong kami melewati setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau mengucap syukur untuk pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau belajar untuk mengampuni sesama kami. Belajar hidup berdamai dengan sekeliling kami, dengan siapapun yang Tuhan tempatkan di sekeliling kanan kiri kami. Dan juga dengan seluruh ciptaan Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengan pengampunan-Mu juga kami mau belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, terlebih belajar melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari boleh menuntun langkah kami, menguatkan hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami. Tegur kami, nasihati kami, ajar kami, dan biarlah kami semua boleh menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi terang bagi langkah kaki kita, menjadi penuntun dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Menjadi judul renungan bagi kita pagi hari ini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jemaat kekasih Tuhan, siapa yang tidak ingin mengawali hidupnya dengan baik-baik saja? Keadaan yang normal-normal saja, tanpa bayangan kegagalan atau hal menyakitkan lainnya. Siapa yang tidak ingin mengawali hidupnya dengan proses yang menyenangkan? Semua pasti ingin seperti itu. Semua pasti ingin hidupnya berjalan tanpa tantangan, tanpa hambatan, tanpa masalah apapun. Tapi sekali lagi, yang namanya hidup pasti ada up and down, naik dan turun, berhasil dan gagal, bahagia dan sedih, sakit, sehat, sukacita dan duka cita. Karena kita sedang hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Hidup kita sekarang ada di dunia nyata, bukan di dunia maya. Yang terkadang menampilkan realita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sekarang di dunia maya ada banyak aplikasi. Salah satu yang sedang viral adalah FaceApp. Itu bisa mengubah seseorang dalam jangka waktu yang sangat cepat. Dari seseorang yang muda bisa menjadi tua, dari seseorang yang tua bisa menjadi muda dan sebagainya. Bisa merubah penampilan, bisa merubah seorang yang tidak bisa berdandan menjadi seseorang yang luar biasa, cetar, membahana. Insan. Dan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi kalau kita hidup di dunia atau negeri dongeng, yang terkadang menghadirkan sesuatu yang bahkan tidak bisa kita dapatkan. Mungkin kita bisa ingat dongeng-dongeng yang sangat luar biasa. Ada buah labu yang bisa berubah menjadi kereta kencana. Ada apapun yang bisa berubah dalam waktu singkat. Dan di dunia nyata kita tidak pernah bisa mendapatkan hal tersebut. Jemaat Tuhan, kita sedang hidup di dunia nyata. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Jemaat, terkadang kita sebagai manusia cenderung salah menilai keadaan hidup kita sendiri setiap hari. Menilai sesuatu dan memahami sesuatu berdasarkan apa yang saat itu kita lihat dan kita rasakan. Menilai sesuatu, memahami sesuatu berdasarkan apa yang saat itu kita lihat dan saat itu juga kita rasakan.
Hari ini saya sakit. Hari ini saya tidak enak. Hari ini perasaan saya tidak nyaman. Berarti memang kehidupan saya tidak nyaman. Terkadang kita langsung menilai sesuatu, memahami sesuatu berdasarkan apa yang sedang terjadi saat itu. Dan itu sangat berbahaya. Kita bisa salah paham dan berakhir kecewa. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Terkadang kita menilai, awalnya saya seperti ini, pada akhirnya saya pun akan tetap seperti ini. Dan sekali lagi, kita bisa saja salah paham dan berakhir kecewa. Jemaat kekasih Tuhan, khususnya dalam saat-saat seperti ini, semua yang nampaknya dan yang kelihatan di depan mata bisa saja membuat kita kecewa terhadap Tuhan dan keadaan hidup ini. Kita bisa kecewa dengan Tuhan dan juga kecewa dengan keadaan dunia ini, bahkan keadaan kita sendiri. Yang baik yang kita harapkan, yang kita alami justru sebaliknya. Kita sedang memasuki masa atau persiapan untuk memasuki masa new normal atau tata kehidupan baru. Kita mendengar Bapak Presiden mengatakan saat ini kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 dan memasuki new normal atau tata kehidupan baru. Tidak lagi melawan, tidak lagi berusaha untuk menghindar, tidak lagi berusaha untuk melakukan sesuatu untuk menghindarinya, tetapi justru kita diingatkan untuk hidup berdamai dengan COVID-19. Tidak mudah, tetapi sekali lagi, mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus menjalaninya. Kehidupan harus terus berjalan. COVID ada, tapi hidup kita pun harus berjalan. Sebentar lagi mungkin anak-anak sekolah sudah harus masuk, yang bekerja sudah harus mulai kembali normal, bahkan yang beribadah yang selama beberapa bulan ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, mungkin kita sudah harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah-ibadah persekutuan-persekutuan di gereja, di tempat-tempat ibadah, tentu saja dengan aturan protokol yang ada. Kita semua harus bersiap untuk masuk dalam kehidupan yang nyata. Tidak menyenangkan, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melewatinya. Dan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar. Akhir satu hal lebih baik daripada awalnya. Yang pertama, mari kita belajar. Kita perlu bersabar dan menanti hasil akhir dari setiap hal yang Tuhan lakukan saat ini. Kita perlu bersabar dan menanti hasil akhir dari semua yang Tuhan lakukan saat ini. Karena sesuatu yang diawali dengan yang baik pun belum tentu akan berakhir dengan baik. Demikian pula sebaliknya. Masa seperti ini, masa saat ini kita hanya perlu menanti dengan sabar. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Kita diminta untuk hidup normal kembali. Kita diminta untuk hidup berdampingan, hidup berdamai bahkan dengan COVID. Kita tidak tahu maksud Tuhan apa di balik semua itu. Tapi yang pasti dan yang penting, rencana dan karya Tuhan pasti yang terbaik. Jangan lekas marah, apalagi kecewa terhadap Tuhan. Kita menanti ini berakhir, kita menanti ini segera berlalu, tetapi justru sebaliknya yang kita dapatkan. Hari ini kita diingatkan. Awalnya mungkin seperti ini. Awalnya mungkin seperti ini. Tidak baik-baik saja, tidak menyenangkan. Tetapi percayalah,
Jika kita sabar, kita bersedia sabar menanti waktunya Tuhan, akhirnya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayatnya yang ke-8 dan 9 mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Memasuki new normal, mari bersabar, menanti hasil akhirnya. Awalnya tidak menyenangkan, tapi percayalah bukan awal yang menentukan, akhirlah yang menentukan. Yang kedua, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar, mari belajar bersyukur dengan setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang 10 mengatakan, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jemaat kekasih Tuhan, jangan tergoda untuk membandingkan yang lalu dengan yang sekarang. Karena hanya akan ada kekecewaan di dalam hati kita. Hanya akan ada kecewa dalam hidup kita. Kalau kita tergoda untuk membandingkan, dulu saya tidak seperti ini, dulu saya tidak seperti ini, dulu kok tidak seperti ini, dulu kok lebih enak, kenapa sekarang seperti ini? Mari belajar bersyukur dengan setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Jangan tergoda untuk membanding-bandingkan. Kecenderungan manusia adalah suka membandingkan apapun. Dan itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk bersyukur apa yang sudah kita punya dan nikmati saat ini. Memasuki masa new normal, akhir satu hal lebih baik daripada awalnya. Kita hanya perlu bersyukur atas semua yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Mungkin untuk beribadah ada aturan-aturan tertentu. Ada yang harus dibatasi. Usia yang tidak boleh beribadah, ada jumlah yang harus dibatasi. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk memasuki situasi seperti ini. Alih-alih kita mengomel, alih-alih kita mengeluh, daripada kita bersungut-sungut, mari belajar bersyukur jika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Kita percaya bahwa yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Jangan tergoda untuk kembali mengingat yang dulu-dulu, karena sekali lagi yang dulu tidak akan pernah kembali. Mari bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan saat ini. Kalaupun mungkin nanti ada aturan kita tidak boleh beribadah, khususnya lansia, dibatasi untuk tidak boleh beribadah. Mari melihat itu. Bukan dengan mengeluh, bukan dengan merasa bahwa ini tidak adil, tetapi mari melihat itu, mari mensyukuri itu. Jika kita masih bisa menikmati kehidupan, jika kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan sampai saat ini, itu pun karena anugerah Tuhan. Jemaat terkasih dan yang mengasihi Tuhan, akhir satu hal lebih baik daripada awalnya. COVID-19 mungkin awal yang buruk bagi kita. Tapi jika bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya jika kita sabar menanti hasil akhir dari apapun yang Tuhan lakukan. Jika kita mau belajar bersyukur untuk setiap keadaan saat ini, hasil akhir yang kita terima untuk kebaikan diri sendiri dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan, kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi.
Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari bersama kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, itu karena kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami masih terus berdoa bagi keadaan dunia ini, bahkan keadaan bangsa ini. Kami masih terus mendukung pemerintah kami berdoa menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap keputusan-keputusan, setiap apapun yang mereka lakukan, biarlah untuk kebaikan bangsa kami. Secara khusus Tuhan, Engkau menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua yang terlibat dan terkait di dalam pemerintahan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan bagi mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, semata-mata untuk kebaikan bangsa kami dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Biarlah setiap tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan sungguh untuk kebaikan bangsa kami. Kami terus berdoa juga untuk para tenaga kesehatan, tenaga medis, para dokter, bahkan semua orang yang ada di dunia kesehatan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Keluarga-keluarga yang harus mereka tinggalkan di rumah-rumah, di tempat rumah mereka masing-masing karena mereka harus menjadi relawan, menjadi tenaga medis di rumah sakit, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, penghiburan, perlindungan bagi mereka. Kami juga terus berdoa bagi para relawan, volunteer yang turut ambil bagian dalam proses pemutusan mata rantai penyebaran virus corona ini, virus COVID-19 ini. Mari Tuhan Engkau menyertai, Engkau menolong mereka semua, menjaga, membentengi mereka. Biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya mereka dengan sebaik-baiknya. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk kota kami Banyuwangi, Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin kami, semua mereka yang melakukan tugas tanggung jawab di kota kami Banyuwangi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi mereka semua. Secara khusus Tuhan kami juga berdoa bagi persiapan untuk memasuki new normal ya Tuhan. Mari Engkau menolong biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Seluruh persiapan yang ada Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Berikan hikmat biarlah kami semua boleh memasuki masa-masa ini dengan penyertaan Tuhan. Jauh dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Mampukan kami untuk hidup kembali normal bersama dengan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami menyerahkan untuk semua gereja-gereja Tuhan yang baru mau dan akan mempersiapkan diri untuk memasuki masa new normal ini, membuka kembali tempat-tempat ibadah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayanan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, hikmat bagi mereka untuk boleh memutuskan yang terbaik bagi jemaatnya. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, Tuhan menolong kami semua untuk memasuki masa baru ini, era baru ini, new normal ini dengan kekuatan yang dari Tuhan.
secara khusus yang ada di GKJW Jemaat Banyuwangi. Tuhan berikan kekuatan bagi kami semua, menolong kami semua. Tuhan berikan hikmat bagi kami semua untuk boleh mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memasuki masa ini, mempersiapkan setiap program yang ada, mempersiapkan setiap sarana prasarana, bahkan mempersiapkan segala sesuatu agar kami bisa memasuki masa ini dengan baik. Kami mau berdoa ya Bapa, Tuhan menolong juga setiap jemaat Tuhan, khususnya mulai dari lansia, adiuswo secara khusus usia-usia yang sepuh. Mereka yang akan mungkin terdampak dalam situasi ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan pengertian bagi mereka. Tuhan sendiri akan menjaga, melindungi mereka. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan senantiasa menjadi milik mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua jemaat Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan, yang bersuka cita karena apapun Tuhan penuhkan sukacita mereka, yang mulai kehilangan pengharapan Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang masih tetap setia ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Pemusik, kami menyerahkan juga untuk tim multimedia, sound system, dan semua yang ambil bagian dalam mempersiapkan pelayanan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan sucikan, kuduskan sehingga menjadi alat untuk pelayanan-Mu. Makasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian doa pagi saat ini. Kita percaya bahwa memasuki new normal itu bukan sesuatu yang mudah. Memasuki dan kembali hidup di tengah situasi yang sulit ini bukan hal yang mudah. Tapi kita punya Tuhan Yesus, dan sejak kita ikut Tuhan, sejak kita bersama Dia, kita percaya bahwa kita mendapatkan ketentraman, kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Mari bersama memuji Tuhan, sakjeke akun derek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentram, atiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentram, atiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sekali lagi bersyukur karena kita diberkati Tuhan, kita berikan kekuatan oleh Tuhan. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku
kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Mari bersama menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan kepadamu, kami naikkan kepadamu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri doa pagi saat ini. Kami yakin dan percaya berkat yang dari Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, sukacita penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi bagi kita saat ini. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan, mari tetap berjalan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tantram, atiku ayam tantram, kabeh iku Gusti Yesus kang maring